Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan ribuan masa padati patung kuda, serukan Free Palestine di tengah hujan deras. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit Jakarta pagi itu berwarna kelabu. Awan-awan menggantung rendah seolah menyimpan duka yang dalam. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan suara klakson yang bersahutan, seorang pemuda bernama Raffi menatap ke arah Monas dari kejauhan. Di tangannya, ia menggenggam erat selembar bendera kecil berwarna merah, putih, hijau, dan hitam, bendera Palestina yang sudah kusam karena sering ia bawa dalam aksi solidaritas. Angin lembut menerpa wajahnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang berdebar. Hari ini, ribuan orang dari berbagai penjuru Jakarta akan berkumpul di patung kuda. Mereka tidak membawa senjata, tidak membawa kebencian. Hanya suara takbir dan doa untuk mereka yang sedang berjuang di tanah yang jauh, Gaza. Raffi adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan komunikasi di salah satu universitas negeri. Ia bukan aktivis garis keras, bukan pula orator terkenal. Tapi hatinya selalu gelisah setiap kali melihat berita tentang anak-anak yang meninggal di bawah runtuhan bangunan di Palestina. Ia merasa, diam saja adalah bentuk pengkhianatan terhadap nuraninya sendiri. Vi, kamu yakin mau tetap ke sana? Cuaca lagi nggak bagus. Loh. Suara ibunya sempat terngiang saat tadi pagi ia berpamitan. Iya, Bu. Saya cuma mau ikut doa bareng. Insya Allah aman. Ibunya hanya menghela napas. Kalau begitu, hati-hati ya, Nak. Jangan terlalu depan. Sekarang, berdiri di antara ratusan orang yang mulai berdatangan, Raffi merasakan energi yang sulit dijelaskan. Ada ibu-ibu membawa anak kecil dengan payung warna-warni. Ada para ustaz mengenakan gamis putih. Ada pula anak muda dengan hoodie bertuliskan From Jakarta to Gaza, One Ummah. Semua datang dengan niat yang sama, menyalakan secercah empati di tengah dunia yang kian dingin. Tak lama kemudian, langit mulai meneteskan hujan rintik. Tapi tidak ada yang beranjak. Justru terdengar pekikan takbir dari pengeras suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Raffi pun mengangkat tangan, mengikuti gema yang menggetarkan udara. Suara itu menggema, memantul di gedung-gedung tinggi, seolah langit Jakarta ikut mengamini. Hujan semakin deras. Jalanan di sekitar patung kuda berubah menjadi lautan payung. Namun di tengah guyuran air itu, bendera Palestina berkibar semakin tinggi. Suara orasi terdengar menggema. Saudara-saudara kita di Gaza tidak butuh air mata. Mereka butuh doa dan kesadaran kita. Raffi menatap sekitar. Wajah-wajah penuh semangat, namun juga penuh duka. Seorang pria tua berpeci hitam menatap ke langit sambil berzikir pelan. Di sebelahnya, seorang anak kecil berdiri memegang papan bertuliskan Pray for Gaza. Tangannya gemetar menahan dingin, tapi matanya memancarkan keberanian. Raffi menunduk. Air hujan mengalir di wajahnya, bercampur dengan sesuatu yang lebih hangat, air mata. Ia merasa kecil di tengah lautan manusia ini. Tapi justru disitulah ia merasa berarti. Tiba-tiba, seorang panitia aksi memanggil para peserta untuk melakukan doa bersama. Mari, kita tundukkan kepala. Doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Gaza, di Rafah, di Han Younis. Semoga Allah melindungi mereka. Semua terdiam. Raffi menutup matanya. Dalam sujud di bawah langit Jakarta yang menangis, ia berbisik, Allah, jika aku tidak mampu mengangkat senjata, maka izinkan doaku menjadi perisai bagi mereka. Hujan semakin deras. Pakaian semua orang basah kuyup. Tapi tidak ada yang mundur. Seolah hujan adalah tanda keberkahan, bukan penghalang. Di tengah suasana itu, terdengar suara dari atas panggung. Seorang perempuan muda dengan jilbab abu-abu berdiri membawa mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lembut tapi tegas. Ia memperkenalkan diri sebagai Ustazah Zahra,
istri seorang dokter Indonesia yang pernah menjadi relawan di Gaza. Ia mulai bercerita dengan nada lirih namun menusuk hati. Suami saya pernah melihat anak kecil yang tersenyum sambil membawa potongan roti kering. Ia berkata, "Ini untuk adik saya, biar dia kuat jalan ke surga lebih dulu." Ribuan orang terdiam. Suara hujan menjadi satu-satunya musik latar. Raffi menatap ke arah panggung dengan dada sesak. Ia membayangkan wajah bocah itu, kecil, rapuh, tapi memiliki iman sebesar gunung. Saat orasi berlanjut, Raffi mendengar bisikan lirih dari seorang bapak tua di sebelahnya. "Nak, mereka boleh jauh, tapi darah mereka adalah darah kita juga." Raffi mengangguk tanpa menoleh. "Iya, Pak, hati kita satu." Ketika orasi selesai, adzan zuhur berkumandang. Panitia segera menyiapkan sajadah plastik di jalanan basah. Ribuan orang berbaris, sujud bersama di tengah jalan protokol Jakarta. Hujan belum berhenti, tapi mereka tak peduli. Suara muadzin menggema, lalu ribuan suara Allahu Akbar menjawabnya bersamaan. Dari atas gedung tinggi, pemandangan itu seperti lautan manusia bersujud di bawah hujan, indah sekaligus memilukan. Raffi menunduk lebih dalam. Ia merasa sesuatu dalam dirinya berubah. Entah apa, tapi seolah ada cahaya kecil yang menyala di dadanya. Setelah sholat, hujan mulai reda. Langit masih kelabu, tapi sinar matahari mulai menembus tipis di balik awan. Di tengah-tengah aksi, panitia menayangkan sebuah video singkat di layar besar yang menampilkan kondisi rumah sakit di Gaza. Terdengar suara anak-anak menangis, ledakan, dan jeritan para ibu. Namun di akhir video, muncul tulisan, "Mereka tidak menyerah. Jangan biarkan kita menyerah lebih dulu." Raffi terpaku. Genggamannya pada bendera semakin erat. Ia teringat masa kecilnya, saat ia sering bermain petasan bersama teman-temannya. Sekarang, suara petasan yang dulu membuatnya tertawa, kini terasa seperti peluru yang menembus dada setiap kali ia mendengar kabar ledakan di Palestina. Seorang panitia tiba-tiba memberikan mikrofon kepada beberapa peserta untuk menyampaikan doa. "Silakan siapa yang ingin menyampaikan pesan untuk saudara-saudara kita di Gaza." Raffi tidak berniat maju. Tapi entah mengapa, hatinya tergerak. Kakinya melangkah perlahan. Ia naik ke panggung dengan baju basah kuyup dan wajah lelah. "Assalamualaikum." Suaranya sedikit gemetar. "Saya bukan siapa-siapa. Tapi hari ini saya ingin mengatakan sesuatu." Ia berhenti sebentar, menatap ribuan wajah di depannya. "Ketika kita berdiri di sini, di bawah hujan, di tengah kota yang aman, ada anak-anak yang tidak tahu apakah mereka bisa melihat matahari besok. Mereka tidak menuntut kita berperang. Mereka hanya ingin kita peduli." Suara Raffi serak. Kalau hari ini hujan, mungkin itu tanda bahwa langit Jakarta ikut menangis. Tapi semoga air mata ini menjadi saksi bahwa kita pernah peduli. Ribuan orang terdiam. Lalu, serempak, mereka mengangkat tangan dan meneriakkan, "Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara itu menggema, menyatu dengan angin, menembus langit yang perlahan cerah. Raffi menatap bendera di tangannya. Robek sedikit di ujungnya, tapi tetap berkibar. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa kedamaian yang sesungguhnya. Malam mulai turun perlahan di langit Jakarta. Setelah masa aksi membubarkan diri, jalanan kembali lengang. Air hujan masih menggenang, memantulkan cahaya lampu jalan yang berwarna kuning pucat. Raffi berjalan pelan di trotoar, memeluk tas kecilnya dan bendera Palestina yang kini robek di ujungnya. Hatinya terasa hampa, tapi hangat sekaligus. Bendera itu basah kuyup, kainnya menempel di tangannya, dingin dan lembab. Namun bagi Raffi, kain itu lebih dari sekadar simbol. Itu adalah saksi atas ratusan doa yang dilantunkan hari ini, saksi atas air mata, atas keyakinan yang tidak tergoyahkan meski diterpa badai hujan. Ia menatap potongan kain yang robek itu lama sekali. "Kenapa harus robek ya?" gumamnya lirih. Tiba-tiba ia teringat kalimat dari Ustazah Zahra di atas panggung siang tadi. "Jangan takut robek, nak.
Kadang Allah merobek sesuatu untuk menunjukkan isi sejatinya. Raffi terdiam. Dadanya terasa hangat. Mungkin robeknya bendera ini bukan kebetulan. Mungkin ini tanda bahwa perjuangan sejati tidak pernah mulus. Bahwa iman pun terkadang harus diuji, agar tampak siapa yang benar-benar teguh. Ia berjalan menembus rintik hujan menuju halte. Orang-orang sudah mulai pulang. Tapi di kursi halte, ia melihat seorang lelaki tua duduk menunduk, memeluk plastik kecil berisi air mineral. Lelaki itu mengenakan jaket lusuh dan kopiah hitam yang sudah pudar warnanya. Raffi menghampiri dengan ragu. "Pak, ikut aksi juga tadi?" Lelaki itu tersenyum. "Iya, Nak. Saya datang dari Bekasi naik bus. Mau kasih semangat saja buat saudara-saudara kita di sana." "Sendirian, Pak?" "Iya. Anak saya udah nggak ada." Jawabnya singkat. Raffi terdiam. Lelaki itu menatap ke arah bendera di tangan Raffi. "Benderanya robek ya?" "Iya, Pak. Kena hujan dan angin." "Jangan dibuang. Simpan. Kadang robekan itu yang membuat sesuatu jadi lebih berarti." Kalimat itu membuat Raffi tercekat. Ia mengangguk pelan, menatap lelaki itu yang kini tersenyum menatap langit. "Hujan ini bukan sedih, Nak. Ini doa dari langit." Langit pun menangis kalau manusia lupa bahwa ia punya hati. Malam itu, Raffi pulang dengan langkah pelan. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Beberapa hari setelah aksi itu, Raffi duduk di kamarnya. Layar laptop di depannya menyala, menampilkan berbagai video aksi Free Palestine yang ia rekam sendiri. Setiap adegan membuat hatinya bergetar lagi. Suara hujan, gema takbir, wajah-wajah penuh semangat. Ia memutar satu video, ketika dirinya berbicara di atas panggung. Suaranya terdengar bergetar, tapi penuh makna. Ia tidak menyangka, video itu kini sudah beredar di media sosial. Teman-temannya menandainya di komentar. "Vi, ini kamu ya? Keren banget. Wah, kata-katamu viral, bro." Raffi for Humanity. Tapi bagi Raffi, itu bukan soal viral. Ia justru merasa takut. Takut hatinya mulai condong pada pujian manusia, bukan pada ridho Allah. Malam itu ia mematikan lampu, mengambil wudhu, dan sholat tahajud. Di sujud yang panjang, ia berbisik pelan, "Allah, jangan biarkan aku ria karena pujian manusia. Biarkan aku kecil di hadapan MU, tapi besar dalam ketaatan." Air matanya jatuh di sajadah. Ia merasakan damai yang sulit dijelaskan. Ketika duduk, ia melihat ke jendela. Langit Jakarta masih mendung, tapi ada satu bintang yang bersinar di antara awan. Kecil, tapi nyata. Keesokan harinya, Raffi memutuskan untuk membuat akun baru di media sosial. Bukan untuk dirinya, tapi untuk dakwah. Ia menamainya, Langit Jakarta Menangis. Ia mulai mengunggah kisah-kisah kemanusiaan, tentang Palestina, tentang empati, tentang doa, tentang makna sabar dan istiqomah. Dalam waktu singkat, ratusan orang mulai mengikuti akunnya. Banyak yang tersentuh, banyak yang ikut berdonasi. Tapi ada juga yang mengejek, menyebutnya cari perhatian. Namun Raffi tidak membalas. Ia hanya tersenyum. Ia tahu, setiap kebaikan pasti diuji. Suatu malam, ia menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal. "Kak Raffi, aku tadinya nggak peduli sama Palestina. Tapi setelah lihat videomu, aku jadi nangis. Terima kasih. Sekarang aku rajin sholat lagi." Raffi menutup ponselnya, menatap ke langit. "Allah, kalau satu orang saja bisa kembali pada MU karena ini, maka cukup bagiku." Waktu berlalu. Aksi di patung kuda kini hanya tinggal kenangan. Tapi dalam hati Raffi, hari itu tak pernah berakhir. Ia terus aktif menulis, membuat video, dan mengajak anak muda untuk peduli. Ia bahkan membentuk komunitas kecil bernama Suara Langit, tempat orang-orang muda berbagi kisah tentang kemanusiaan dan doa. Namun cobaan datang tiba-tiba. Suatu malam, akun media sosialnya diretas dan semua video dakwahnya dihapus. Ia merasa hancur.
Semua kerja kerasnya hilang dalam sekejap. Ia terduduk di lantai kamar, menatap layar laptop kosong. Kenapa? Allah, kenapa semua hilang begitu saja? Air matanya menetes. Ia ingin marah, tapi hatinya ingat sesuatu. Lelaki tua di halte waktu itu. Kadang robekan itu yang membuat sesuatu jadi lebih berarti. Raffi terdiam. Ia tersenyum pelan. Kalau engkau merobek, pasti engkau ingin aku melihat makna yang lebih dalam. Malam itu, ia menulis dari awal lagi. Tapi kali ini bukan untuk orang lain, melainkan untuk Allah semata. Hari demi hari, pengikutnya kembali bertambah. Banyak yang baru mengenal dakwahnya dari nol. Suatu sore, ia mendapat kabar dari Ustazah Zahra. Suaminya, sang dokter relawan di Gaza, syahid setelah serangan udara. Raffi terpaku. Ia menatap langit. Air matanya menetes tanpa suara. Dalam kesedihan itu, ia menulis satu kalimat di akunnya. Langit Gaza dan langit Jakarta sama. Sama-sama memandang doa yang naik di antara air mata. Tulisan itu dibagikan ribuan kali. Malam itu, Raffi menatap bendera robek yang ia simpan di lemari. Ia menggantungnya di dinding kamar, tepat di atas sajadahnya. Beberapa bulan kemudian, Raffi diundang menjadi pembicara di acara dakwah muda di Masjid Istiqlal. Ribuan orang hadir. Di panggung besar, ia berdiri dengan kemeja putih sederhana dan senyum tenang. Teman-teman, katanya lirih, hari ini kita hidup di dunia yang sibuk, tapi jangan sampai kita kehilangan hati. Jangan biarkan empati mati di tengah layar ponsel kita. Ia menunduk sejenak. Aku pernah ikut aksi di bawah hujan. Di sana aku belajar satu hal, bahwa ketika langit menangis, Allah sedang berbicara lewat airnya. Ia ingin kita berhenti sejenak, lalu bertanya pada diri sendiri, masihkah aku punya rasa untuk saudara-saudara di bumi lain? Suasana ruangan hening. Beberapa orang meneteskan air mata. Perjuangan tidak selalu harus besar. Kadang hanya butuh satu doa yang tulus, satu langkah kecil, atau satu kata yang membuat hati lain bergetar. Setelah acara selesai, Raffi duduk sendirian di tangga masjid. Ia menatap langit malam. Hujan mulai turun lagi, perlahan, lembut, seperti menyapa. Allah, bisiknya. Jika hari itu engkau turunkan hujan untuk menguji kami, maka hari ini aku bersyukur. Karena dari hujan itu, engkau tumbuhkan iman. Ia tersenyum, lalu berjalan pulang sambil memeluk bendera robek yang masih ia bawa. Di matanya, robekan itu kini terlihat seperti cahaya, tanda bahwa hatinya telah terbelah untuk memberi ruang bagi kasih sayang Allah.